Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Natania Putri. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 302 dengan NIM 230 10101015. Definisi agama. Sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Aspek utama agama ada keimanan atau akidah, peribatan, peribadatan atau ritus, norma dan tata kaidah sosial. Fungsi dan peran agama dalam kehidupan yaitu membimbing manusia dalam mencapai tujuan hidup, lalu menjadi pedoman moral, membentuk solidaritas sosial, dan juga sebagai sumber hukum dan etika. Dimensi sosial dan lingkungan agama itu ajaran agamanya mendorong tanggung jawab sosial, keadilan, kasih sayang, dan pelestarian alam sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban moral. Etimologi dan filosofis agamanya secara bahasa Sanskerta artinya aturan atau tradisi kehidupan. Secara filosofis, agama dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan manusia akan makna kehidupan, keteraturan sosial, dan kehubungan dengan transenden sehingga memberi struktur dan arah bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Definisi hukum agama dan hukum Tuhan yaitu pemerintah larangan serta ketetapan yang berasal langsung dari wahyu ilahi. Dari Islam, Al-Quran sebagai wahyu Allah, Hindu, Weda, dan Upanishad yang digolongkan sebagai Sruti yaitu wahyu Tuhan, dan Kristen, perjanjian lama dan baru yang diyakini sebagai firman Allah. Sedangkan hukum agama, keseluruhan aturan pedoman dan ketentuan yang bersumber dari ajaran agama termasuk wahyu Tuhan, serta penafsiran dan tradisi keagamaan. Awal mula dan latar belakang, nenek moyang memiliki kecenderungan untuk mempercayai suatu yang menjadi dasar aturan hidupnya. Awal mula kepercayaan nenek moyang muncul karena nenek moyang mencari penjelasan alternatif atas hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, serta kebutuhan sosial dan spiritual. Peran tokoh adat dan tradisi. Tokoh adat berperan penting dalam menafsirkan tanda-tanda alam serta menetapkan norma yang dipercaya membawa keselamatan, melahirkan ritual, sesajen, dan doa sebagai usaha untuk mengadilkan keadaan. Kepercayaan nenek moyang yang berupa ritual sesajen doa, bahkan larangan kemudian berkembang menjadi dasar aturan hidup yang mengatur perilaku sosial. Perkembangan dan dinamika kepercayaan di Indonesia. Masa prakemerdekaan, kepercayaan anisme dan dinasme, kejawen, Sunda, Wiwitan, dan Kaharinga. Masa awal kemerdekaan dan Orde Baru. Agama resmi dicantumkan dalam KTP. Penghayat kepercayaan bukan bagian dari agama, kolom agama dikosongkan. Ada juga masa reformasi dan perjuangan konstitusional. Penghayat kepercayaan memiliki kesetaraan hukum dengan 6 agama resmi dan dapat dicantumkan di KTP. Tantangan penghayat kepercayaan. Diskriminasi dalam konteks sosial, pekerjaan, dan pendidikan. Penghayat kepercayaan saat ini dikoordinasikan oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Banyak generasi muda penghayat masih menghadapi stigma dan kesulitan dalam melestarikan ajaran leluhur. Bentuk dan ruang lingkup hukum agama. Setiap agama memiliki norma-norma untuk membimbing pemeluknya dalam kehidupan spiritual atau iman dan ibadah.
hubungan sosial, hingga etika terhadap lingkungan alam. Pemerintahan Indonesia menerapkan sistem hukum yang plural, yaitu mendampingkannya hukum negara atau sipil, hukum adat, dan hukum agama. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka hukum Islam menjadi hukum agama yang dominan. Namun, aturan-aturan agama lain juga diakui batas tertentu, terutama dalam urusan perkawinan, kekeluargaan, dan ritual keperibadatan. Islam, ibadah ritual seperti salat, puasa, zakat, haji, muamalah interaksi sosial ekonomi seperti jual beli hutang piutang, hukum keluarga atau perkawinan, perceraian dan waris, hingga etika dan hukum pidana atau jinayah menurut syariat. Penegakan dan penyelesaian perkara hukum Islam digunakan melalui pengadilan agama untuk umat Islam. Lalu, Kristen Protestan. Hukum agama Kristen lebih berfokus kepada etika perilaku dan kewajiban rohani, misalnya kejujuran, kasih, larangan membunuh, dan lain-lain, daripada aturan legal formal yang detail. Tidak ada sistem peradilan agama terpisah untuk Protestan. Sengketa keluarga diselesaikan lewat pengadilan negeri dengan hukum nasional. Lalu Katolik, hukum kanonik yang berupa kumpulan aturan tertulis yang disusun otoritas Vatikan untuk mengatur hal-hal internal gereja dan umat Katolik sedunia, yang mengatur sakramen atau termasuk perkawinan Katolik, Baptis, dan lain-lain, hierarki gereja, hukum perkawinan gerejawi, dan disiplin rohani umat. Urusan hukum keluarga atau harta dalam agama Katolik diserahkan ke hukum negara. Hindu. Hukum agama Hindu mencakup aturan ritual atau yatnya upacara keagamaan, susila dharma atau etika dan kewajiban moral, misalnya konsep karma pahala. Hukum keluarga menurut adat seperti sistem pewarisan tradisional, pernikahan adat, serta kaidah untuk menjaga keharmonisan dengan alam. Hukum agama Hindu di Indonesia terutama terwujud dalam aturan adat komunitas Hindu. Buddha, pedoman utama agama Buddha adalah Pancasila Buddhis atau lima sila moral. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, atau minum alkohol atau narkotika. Hukum negara berlaku penuh untuk urusan perdata umat Buddha, seperti menikah, cerai, waris, diatur undang-undang. Konghucu. Aturan agama Konghucu berisi nilai-nilai moral, tata kesusilaan, dan filsafat sosial. Hukum agama Konghucu bukan hukum legal formal, melainkan norma-norma etika yang harus dihayati. Urusan sipil umat Konghucu diatur oleh hukum nasional. Ruang lingkup hukum agama, mulai dari aturan ibadah dan kepercayaan, aturan moral dan sosial, aturan dalam kegiatan ekonomi, hukum pidana atau sanksi religius, dan pengelolaan lingkungan. Karakteristik dan tujuan hukum Tuhan yaitu bersifat absolut, berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang masa, datang melalui kitab suci, dan bertujuan menjaga perilaku manusia supaya tetap bermoral. Hukum Tuhan, kitab suci atau wahyu Tuhan, absolut kekal, berlaku untuk semua, universal, kepada seluruh penganutnya, moral spiritual, dipatuhi karena iman dan moral, dan ditegakkan oleh Tuhan atau spiritual. Sedangkan hukum negara di Indonesia
kesepakatan otoritas melalui politik, relatif cenderung berubah-ubah, hanya berlaku di wilayah Indonesia, sosial politik dan administratif, dipatuhi karena kewajiban dan sanksi, juga ditegakkan oleh aparat negara seperti polisi, hakim, dan jaksa. Peraturan negara berdasarkan hukum agama. Hukum agama merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari ajaran suatu agama dan mengatur kehidupan pengikutnya dalam aspek ibadah maupun muamalah sosial. Negara menghargai dan mengakomodasikan nilai-nilai agama tanpa mengutamakan salah satu agama tertentu. Contoh peraturan negara yang berbasis hukum agama. Undang-undang perkawinan, pengelolaan zakat, pendidikan agama, penetapan hari libur keagamaan, dan pengadilan agama. Prinsip moral keagamaan dalam pembentukan hukum negara yaitu dengan keadilan, kemanusiaan, persaudaraan dan persatuan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan integrasi hukum agama dalam peraturan negara membentuk karakter moral bangsa, mewujudkan keadilan dan keteraturan sosial, menjamin kebebasan beragama, dan memelihara kerukunan antar umat beragama. Bagaimana agama menjadi sumber hukum yang dapat memecahkan persoalan dunia, yaitu dengan menjadi sumber norma moral dan etika, memberikan peraturan hidup yang menyeluruh, menciptakan batasan untuk mencegah kerusakan, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, memberikan mekanisme penyelesaian konflik, dan menjadi sumber inspirasi hukum positif. Apa efek hukum agama pada persoalan dunia? Yaitu berpengaruh pada sistem hukum nasional, berpengaruh pada politik dan kebijakan publik, berpengaruh pada hubungan sosial dan budaya, dan berpengaruh pada hubungan internasional. Fenomena manusia yang lebih takut pada hukum dibuat manusia daripada hukum agama. Dampak pelanggaran hukum Tuhan, hukum positif. 9 terpidana pelanggaran kanun jinayat Aceh dijalani hukuman cambuk. Dalam kasus 9 terpidana pelanggaran kanun jinayat Aceh jalani hukuman cambuk, terdapat beberapa hal yang bisa diidentifikasikan sebagai berikut. Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam. Para terpidana terbukti melanggar kanun terkait jarimah zina atau bermesraan dengan yang bukan mahram, khalwat atau perbuatan sembunyi-sembunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, hingga maisir atau judi. Para terpidana telah memberlakukan sanksi atau ukubat cambuk yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ada juga kasus hak waris perempuan di Bali, Nyi Komang. Nyi Komang merawat orang tuanya hingga wafat, sementara para kakaknya sudah berkeluarga dan tinggal terpisah. Seharusnya kakak laki-laki sebagai ahli waris tunggal, namun Komang mengajukan hak waris atas rumah orang tuanya yang ia tinggali dan rawat. Kasus ini dibawa ke mediasi Desa Adat Pasca 2010 berpedoman keputusan MUDP 2010. Desa adat memutuskan Komang untuk kategori ninggal kedaton terbatas karena peran baktinya, sehingga ia berhak atas sebagian rumah tersebut. Konflik pernikahan dan ketidakmampuan menjalankan peran suami istri. Terdapat 1.659 pasutri bercerai di Pandeglang selama tahun 2025. Penyebabnya didominasi mulai dari aktivitas kecanduan judi online, faktor ekonomi hingga perselisihan, sebelum dijatuhkan keputusan perceraian atas pasutri yang menggugat cerai
telah dilakukan mediasi untuk menemukan titik temu atas keduanya. Hal tersebut cukup signifikan untuk menekankan angka perceraian. Dapat kita asumsikan bahwa faktor perceraian dimulai dari konflik-konflik dalam pernikahan yang dapat berupa ekonomi maupun perselisihan pendapat. Kesimpulannya, hukum-hukum Tuhan Yang Maha Esa memberikan ajaran moral, larangan berbuat kerusakan, kewajiban berbuat kebaikan, dan aturan hidup yang menjadi dasar manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan hubungan baik dengan sesama manusia, Tuhan, juga alam. Ajaran agama memberikan tata cara atau mekanisme untuk menyelesaikan konflik, mengajarkan kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Hal tersebut menandakan bahwa hukum Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi sebagai pedoman manusia untuk menjalankan kehidupannya dan panduan menyelesaikan persoalan moral dan sosial. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.